Blockchain itu apa sih? Blockchain, jika diterjemahkan secara harfiah, berarti rantai blok. Ini adalah teknologi yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung secara aman dan transparan. Setiap blok berisi informasi tentang transaksi yang terjadi, dan sekali data tersebut tercatat, sangat sulit untuk diubah atau dihapus. Bayangkan, seperti buku besar yang tidak bisa diedit setelah suatu entry dibuat. Secara umum, blockchain dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama blockchain publik, terbuka untuk siapa saja, siapapun bisa bergabung dan melihat semua transaksi yang terjadi di jaringan. Contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum. Kelebihannya, desentralisasi tinggi, keamanan yang kuat, dan transparansi. Kekurangannya, skalabilitas terbatas dan kecepatan transaksi yang relatif lambat. Yang kedua adalah blockchain privat, terkontrol. Akses dibatasi oleh suatu organisasi atau kelompok tertentu. Contohnya adalah Hyperledger, Fabric, dan Corda. Kelebihannya kinerja lebih baik, privasi data lebih terjaga, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Kekurangannya, kurang desentralisasi dibandingkan blockchain publik. Manfaat blockchain ada 4. Yang pertama, transparansi. Semua transaksi dapat dilihat oleh semua peserta jaringan sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Yang kedua ada desentralisasi. Tidak ada pihak tunggal yang mengontrol jaringan sehingga mengurangi risiko terjadinya penipuan atau manipulasi data. Yang ketiga, efisiensi. Proses verifikasi transaksi yang secara otomatis sehingga lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem tradisional. Yang keempat, ketidakberubah. Setelah data tercatat, sangat sulit untuk diubah sehingga memberikan catatan yang akurat dan terpercaya. Fungsi dari blockchain yang pertama, mata uang kripto. Blockchain menjadi dasar dari berbagai mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Yang kedua, smart contracts. Memungkinkan pembuatan kontrak yang dapat dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, identitas digital. Menyimpan data identitas secara aman dan terdesentralisasi. Yang keempat, ada rantai pasok. Melacak perjalanan suatu produk dari produsen hingga konsumen, memastikan keaslian dan kualitas produk. Yang kelima, yang terakhir adalah voting. Memungkinkan pelaksanaan pemungutan suara yang aman dan transparan. Contoh penerapan blockchain di industri keuangan. Yang pertama, pembayaran lintas batas, manajemen aset, dan sekuritas. Contoh penerapan blockchain logistik, ada pelacakan rantai pasok dan manajemen inventaris. Contoh penerapan blockchain di pemerintahan, ada pemungutan suara, pendaftaran tanah, dan manajemen identitas. Contoh penerapan blockchain healthcare, ada manajemen catatan medis dan verifikasi obat-obatan. Contoh penerapan blockchain di energi, ada perdagangan energi terbarukan dan manajemen jaringan listrik. Kesimpulannya yaitu, blockchain adalah teknologi yang sangat revolusioner dengan potensi yang sangat besar untuk mengubah berbagai industri. Dengan sifatnya yang aman, transparan, dan desentralisasi, blockchain menawarkan solusi yang inovatif untuk berbagai masalah yang ada saat ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih.